Shalom Aleichem, Beshem Yeshua HaMashiach. Ya, salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus. Apa kabar ABC Mozart? Fantastis, luar biasa. Yes, yes, yes. Salam ABC Mozart. Ingat, metanoia, meno, ateo. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, Bapak Ibu percaya kalau Alkitab berisi tuntunan hidup dari Allah kita? Amin, puji Tuhan ya. Saya ini nanti gak berkhotbah tapi bercerita ya. Nah, kalau yang lainnya sudah semua Bapak Tuhan disampaikan di sini ya. Malah kemarin dulu yang ABC Bible Study sudah pinter-pinter bisa mulai dari pembukaan ya, ujian, khotbah sampai doa berkat ya. Calon-calon semua ini nanti. Sebelum saya bercerita, saya mau memberikan teka-teki yang ada hubungan dengan renungan pagi ini. Saya akan memberi tebakan ya tentang dua tokoh di Alkitab. Ya ini saya sediakan ini tadi pagi saya masukkan pagi-pagi supaya nggak ada yang lihat. Ternyata sama Januar dikira bom mungkin disingkirkan ya. Ini bukan bom Bapak Ibu. Ya. Ini nanti hadiahnya. Yang pertama kita akan tebakan berapa tentang tokoh Alkitab. Siapakah aku? Ya, nanti yang bisa jawab dapat hadiah ya. Yang pertama, aku seorang Yehuda dan pahlawan. Belum tahu ya. Kedua, aku anak Kenas bin Yefune, adik dari Kaleb bin Yefune. Ada yang tahu? Terus selain keponakan, aku juga menantu Kaleb karena memenangkan sayembara yang diadakan Kaleb untuk mengalahkan dan merebut Kiryat Sefer atau juga dikenal dengan Debir ya. Akhirnya mendapat Aksa, anak perempuan dari Kaleb bin Yefune. Ya, ada Otniel, puji Tuhan, bagus. Ya, nanti Bu Lisa ini ya. Yang kedua sekarang. Jawabnya adalah Otniel bin Kenas bin Yefune, yang artinya Allah adalah kekuatan, ya, Otniel. Yang kedua, siapakah aku? Yang pertama, aku seorang Benyamin, anak dari Gera. Maka aku dikenal sebagai anak dari Gera ya. Aku seorang yang kidal. Kidal itu berarti semua dilakukan dengan tangan kiri ya. Umumnya pakai tangan kanan, dia pakai tangan kiri. Ada yang tahu? Teruskan ya. Pekerjaanku sebagai pengirim upeti dari bangsa Israel ke bangsa penjajah Amon ya. Ada? Aku mempunyai pedang bermata dua, hampir sehasta, kurang lebih ya 35 cm. Ada yang tahu? Saya. Aku pemimpin kedua setelah Yosua meninggal, yang membebaskan bangsa Israel dari penjajah bangsa Aram Mesopotamia. Ya. Bangsa Amon
keliru tadi sing itu ya, yang Otniel tadi. Ini membebaskan bangsa Amon yang bersekutu dengan bangsa Moab yang bersekutu dengan bangsa Amon dan Amalek. Ada yang tahu? Tidak ada? Siapa? Jennifer apa? Apa? Siapa? Ya, puji Tuhan ya. Ehud bin Gera, puji Tuhan. Silakan diambil hadiahnya. Kira. Ini sama-sama juga, karena di situ menghalangi mobil ya, karena kepala juga ya. Jadi ini silakan Bu Lisa sama, nah silakan jadi sama Bu Lisa ambil. Silakan pilih, mungkin agak belum matang. Terima kasih, terima kasih. Tuhan ya, itu intermezzo. Bacaan kita pagi ini yaitu yang terambil tadi kan dua tokoh itu ya. Otniel adalah yang pertama, setelah Yosua meninggal dia yang menjadi hakim yang pertama. Yang kedua adalah Ehud bin Gera ya. Itu terambil di Hakim 3 ayat 7 sampai 30. Saya pikir terlalu panjang ya. Jadi ini nanti bisa dibaca, saya ini akan bercerita ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum jauh mungkin sebelum Yosua meninggal ya, masa tua Yosua meninggal, dia mengadakan perjanjian, pembaharan perjanjian di, saya lihat di Hakim, di Sikem kan, di Sikem benar, pembaharan perjanjian di Sikem ya. Di situ Yosua memanggil seluruh bangsa Israel ya, dan tua-tua bangsa Israel, dan mengatakan supaya bangsa Israel menanyai ya, apakah bangsa Israel ini tetap akan mengikuti Tuhan Allah atau tidak ya, karena pengalaman sudah berapa kali ya, sejak mulai Musa bangsa ini sering memberontak ya. Dan setelah begitu Yosua bilang, terserah bangsa Israel, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi memberi kebebasan bangsa Israel terserah, tetapi Yosua karena dia memang sejak mudanya dia dekat dengan Musa dan dia tahu perbuatan-perbuatan ajaib yang Allah lakukan dalam bangsa Israel, dan dia merupakan salah satu dari dua pengintai selain Kaleb ya, yang memberikan kabar yang positif ya mengenai tanah Kanaan. Di Yosua 24 ayat 16 dikatakan, lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Tetapi jebule ya, bangsa Israel tetap melanggar perjanjian di Sikem itu, dan mereka juga kembali menyembah berhala ya. Tapi itu terjadi memang setelah Yosua meninggal ya, selama masa Yosua hidup dan tua-tua yang tadi berjanji di ayat Yosua 24:16 itu, bangsa Israel tetap beribadah pada Tuhan ya. Tapi begitu Yosua sudah meninggal dan tua-tua juga
Imam Eliasar meninggal juga, maka bangsa Israel, di mana bangsa Israel harus kembali memasuki ya, kembali ke suku-suku masing-masing ya, karena tidak ada pemimpin pemerintahan terpusat ya, seperti dulu ada Musa, ada Yosua gitu ya. Jadi maka Tuhan memunculkan pemimpin dari masing-masing suku ya, di mana itu sebagai Tuhan untuk membebaskan sukunya masing-masing dari penjajah. Dan Tuhan mungkin harus menggunakan bangsa-bangsa sekitar untuk mengembalikan bangsa Israel kembali menjadi penyembah-penyembah Allah ya. Dan memang selain tegar tengkuk juga kadang-kadang tidak taat. Allah sering memerintahkan kalau untuk merebut kota dari daerah dari bangsa lain harus tuntas diselesaikan, tapi kadang-kadang ada yang ditinggalkan ya, tidak semua ya. Maka mungkin sekarang ini kelihatannya belajar dari situ ya, dia berusaha menuntaskan, terlalu sering berulang ya. Kalau Israel juga berulang tidak setia, jadi berulang pula bangsa yang harusnya dihabiskan tuntas kembali akan untuk menjajah Israel. Jadi maka zaman ini disebut zaman hakim-hakim ya. Pemimpin-pemimpin dimunculkan Tuhan lewat sukunya masing-masing ya. Seperti tadi kita sebutkan, yang pertama adalah Otniel bin Kenas bin Yefune ya, keponakan sekaligus menantu dari Kaleb bin Yefune, dan istrinya bernama Aksa ya, anak dari Kaleb. Dan di zaman Otniel ini bangsa Israel dijajah oleh Raja Aram Mesopotamia yang bernama Kusyam Rishathaim selama 8 tahun ya. Karena yaitu bangsa Israel berubah setia, yaitu tidak menyembah Tuhan tetapi menyembah pada Baal. Jadi Allah menggunakan raja ini untuk menghukum bangsa Israel ya, dengan menindasnya selama 8 tahun. Tetapi Tuhan tidak kejam terhadap bangsa pilihannya. Dia tetap memberi kesempatan ketika bangsa Israel menyadari kesalahannya, bertobat dan berseru kepada Allah meminta pertolongan ya. Jadi akhirnya Tuhan mengirim Otniel ya. Roh Allah menghinggapi Otniel dan ia menghakim bangsa Israel dan memimpin perang melawan Raja Aram Mesopotamia yaitu Kusyam Rishathaim dan mengalahkannya. Bangsa Israel akhirnya selama Otniel hidup ini aman ya, yaitu kurang lebih 40 tahun. Setelah itu Otniel meninggal ya, setelah 40 tahun menjadi hakim. Kira-kira bangsa Israel gimana? Kembali lagi apa enggak? Kalau dari tebakan tadi kembali ya, karena ada Tuhan mengutus Ehud bin Gera. Yang Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, setelah kematian Otniel kembali lagi bangsa Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan, menyembah berhala. Ya, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kalau istilahnya itu ya, keledai aja yang dianggap binatang yang bodoh itu tidak akan jatuh terperosok lagi di lubang yang sama ya.
Itu saya jadi ingat ya. Om saya itu bukan Kristen, tapi sekarang Kristen, dulu tidak Kristen. Ya kalau marahi anak buahnya ya, kadang-kadang banyak utang itu karena pelaksana di lapangan itu banyak anulah, gak benernya ya. Aku juga harus bertahan ya. Kalau sudah nyantol ke cewek gitu ya, itu juga susah. Nanti udah sembuh lagi, balik lagi gitu sampai keluarganya gak karuan. Kamu tuh apa? Keledai kok kalah gitu ya. Itulah manusia. Kalau dia tahu itu apa? Tidak akan jatuh ke lubang yang sama, tetapi manusia melakukan hal itu. Berarti kan lebih bodoh dari keledai ya. Dan akhirnya Tuhan kembali menghukum bangsa Israel, itu menggunakan raja sekitar yang tadi tidak apa, ada yang belum dituntaskan. Nah, untuk zaman Ehud ini Allah menggunakan Eglon, raja Moab, yang mengajak raja Amon dan Amalek mengalahkan bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel harus, karena dijajah, menjadi daerah jajahan, harus mengirimkan upeti. Upeti adalah persembahan gitu ya, kayak misalnya emas dan lain-lain barang-barang berharga untuk diberikan kepada negara penjajah, ya, memberikan upeti. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, bangsa Moab dan Amon ini sebenarnya kan masih kerabat dari bangsa Israel. Ini keturunan dari siapa? Lut, ya. Lut itu siapa ya Lut? Nah, keponakan Abraham, ya. Lut. Karena setelah Sodom Gomora dihancurkan, Lot dan dua anak perempuannya melarikan diri ya, di gua. Lah istrinya kemana? Nah, puji Tuhan, tahu ya. Istrinya jadi tiang garam karena tidak menuruti perintah dari malaikat, ya, malaikat kudus yang bilang kalau jangan menoleh ke belakang, ya. Tapi akhirnya menoleh belakang. Istri Lut lupa, dia menoleh ke belakang, jadi tiang garam. Aku sekolah minggu ya. Jadi Moab adalah hasil hubungan incest Lot dengan putri tertuanya. Cuma namanya nggak tahu saya. Sedang Amon adalah hasil hubungan incest Lot dengan putri bungsunya, ya. Tapi dilakukan Lot dengan tidak sadar, ya. Karena mabuk, maka itu kalau yang suka minuman keras jangan terlalu mabuk, ya. Jadi kalau misalnya ada yang teman saya itu minum sedikit untuk apa? Seperti Paulus ya, seruan minum anggur Timotius supaya kuat badannya. Gitu. Jadi bisa gitu ya. Kalau saya dulu engkong saya ada anggur polisem gitu. Saya sedikit gitu. Kalau kebanyakan mencret, ya. Kalau dulu saya dikasih itu apa namanya, anggur kana ya dari Ibu Ana, saya taruh di belanggu, saya taruh di rak gitu. Kadang-kadang kalau ngantuk tak sedikit gitu ya. Kamu tak lihat kok ya, tinggal kurang banyak. Siapa sih makna yang ngambil? Lah mana makannya kok sering ngamuk-ngamuk gitu ya. Saya buang, saya ganti air gitu ya. Jadi dia pikir ganti air. Kak Tuhan Yesus mengubah air jadi anggur, saya mengganti air, anggur jadi air gitu. Jadi akhirnya enggak ngamuk-ngamuk lagi ya. Nah, saya pernah baca di toko buku gitu ya, dari sebelah gitu. Nah, mereka bilang, loh itu Alkitab itu
terlalu menghina Nabi Lut. Sampai segitu ya, di apa? Terlalu rendah gitu. Jadi kalau kita jawab, lah Amon sama Moab itu dari mana kalau nggak kejadian begitu ya? Kalau kita memang menjelaskan segala yang baik, segala yang dicatat semua. Kenapa? Supaya kita belajar dari situ. Ya. Daud, aku terang gini, tapi dia juga jatuh juga. Ya. Raja Salomo juga, ya. Dan juga tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Begitu, jadi kita bisa belajar dari situ. Supaya tidak mengulangi. Tapi biasanya juga mengulangi. Tapi yang penting harus bertobat dulu lagi ya. Nah ini akhirnya karena hubungan incest dianggap kayak anak haram gitu ya. Jadi sampai Tuhan melarang kedua bangsa ini untuk menjadi jemaat Tuhan. Ya. Saya kira di sini tidak ada yang bangsa Moab dan Amon ya. Tidak ada keturunannya. Boleh berarti ya. Jadi itu Tuhan melarang di Ulangan 23 ayat 2 dan 3 sampai keturunan ke-10 pun tidak boleh. Tapi ya sampai selamanya tidak boleh menjadi jemaat Tuhan. Ya. Kalau dari sejarahnya sebenarnya bangsa Moab itu harusnya tidak berani melawan Israel. Karena waktu pernah berperang dia menggunakan Bileam itu ya. Dia menyuruh Bileam untuk mengutuki Israel, tetapi justru Tuhan mengubahkan, justru Bileam memberkati Israel ya. Jadi malah lebih menang ya. Karena ini kenapa sampai mau berani dan jadi karena bangsa Israel itu bangsa mau nggak berani karena ada Allah di Israel yang menjadi pembelanya. Nah, kenapa mau berani? Karena Allah ditinggalkan oleh bangsa Israel dengan menyembah berhala, maka mereka bisa mengalahkan bangsa Israel. Ya. Dan Allah juga memang memakai Raja Moab untuk menghajar bangsa Israel untuk kembali kepada Allah. Ya. Dan Allah memakai bangsa Moab ini untuk menjajah, yaitu melalui Raja Eglon ya. Selama 18 tahun. Kalau tadi 8 tahun, justru ini lebih lagi 18 tahun menjajah bangsa Israel. Jadi Israel begitu menderita ya. Tapi kok ya tetap dablek. Ketika orang Israel bertobat, berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkannya. Tuhan membangkitkan penyelamat, yakni Ehud ya. Dari suku Benyamin, ayah yang bernama Gera. Cuma kita sebagai orang Kristen ya, Tuhan kita maha pengampun, tapi jangan sering-sering ya, berbuat jahat dulu, enggak benar dulu nanti bertobat ya diampuni lagi ya. Kita harusnya takut, bukan malah menggunakan kemurahan hati Tuhan itu untuk berbuat hal yang tidak patut ya. Tadi dikatakan Ehud ayahnya bernama Gera, maka disebut Ehud bin Gera. Dia bertangan kidal ya. Artinya dia pakai tangan kiri kan ya. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan Yesus, sebagai pengantar upeti ada pekerjaan yang berisiko. Kalau Bapak Ibu sering nonton film silat itu ya, ada yang pakai rombongan itu mesti mereka pakai pasukan ya, pakai bersenjata ya, dan tentunya cakap berperang ya. Dan di sini Ehud sebagai pemimpinnya ya, untuk menyampaikan upeti kepada Raja Eglon, Raja Moab. Dia membuat pedang bermata dua. Bermata dua itu yang pedang ya, kayak ada kayak salib gitu ya. Itu sekurang lebih 35 cm, sehasta kurang. Dan Bapak Ibu jangan bayangkan Eglon pakai celana, pakai gitu ya. Menurut saya mungkin pakai ya kayak rok itu ya. Jadi dia menyembunyi. Kalau orang
normal yang bersenjata pakai pedang, pakai tangan kanan, berarti kan di sini ya, di sarungnya di sini senjatanya. Dan tapi Ehud menggunakan pedangnya disimpan di paha kanan, di balik pakaiannya ya. Jadi dia membuat pedang tadi diselupkan paha kanan, karena kalau kidal itu banyak menggunakan tangan kirinya. Ada yang bertangan kidal di sini? Ada. Saya punya teman namanya Markus, punya orang Bondowoso itu ya, itu kidal dia. Tapi nulis gitu, bisa gitu ya, lebih bagus daripada tulisan saya. Apa enggak nemen ya? Ya, jadi cepet dia itu bagus. Tapi dia kalau gitar kok pakai Paul McCartney kan kiri-kiri ya, kan gitu. Dia nulis tangan kiri. Nah, jadi dia banyak menggunakan tangan kirinya. Waktu kecil mungkin tentu kita sering diajari ya orang-orang tua kita. Kalau nerima pakai tangan apa? Tangan yang bagus ya. Tangan bagus apa? Kanan ya. Kalau kita pakai tangan kiri, jangan nih tangan jelek, nggak boleh. Ya. Jadi akhirnya melekat betul itu ya harus tangan kanan, nggak tangan kiri ya. Jadi anggapan begitulah yang di masyarakat umumnya ya akhirnya, yaitu semua yang bagus pakai tangan kanan. Ya. Demikian juga pengawal dari Raja Eglon ini, ya. Karena biasanya orang membawa senjata kan sudah pinggang kanan ini ya, pinggang kirinya. Jadi waktu sampai ya diperiksa di senjatanya tanggalkan ya. Makanya ketika Ehud setelah selesai menyerahkan upeti dan teman-teman suruh kembali ke Israel, dia kembali lagi menghadap Raja Eglon untuk berbicara secara pribadi karena akan menyampaikan berita yang rahasia, penting. Dan otomatis kalau kita menghadap orang penting pasti akan diperiksa ya. Kita menghadap presiden misalnya, pasti akan diperiksa metal detektor apa dan lainnya, bawa senjata dan sebagainya. Nah, zaman dulu belum ada ya yang gitu ya. Jadi karena anggapan orang normal itu pakai tangan kanan, jadi yang diperiksa pengawal Eglon itu adalah paha kirinya ya, dari kiri enggak ada pedang, ya udah silakan masuk gitu ya. Jadi diizinkan dan hanya Ehud dan Eglon ya di kamar pribadinya, yaitu adalah kesempatan emas Ehud untuk menusukkan pedangnya ya. Dan kan itu di luar dugaan dari Eglon ya, karena gemuk dan perutnya besar, itu mungkin di luar perkiraan ini, sampai 30 cm sampai ambles semua gagang-gagangnya di perutnya Eglon ya. Jadi Ehud telah membunuh Eglon karena tadi kan sudah diperiksa untuk keamanannya ya, tidak bawa senjata. Jadi Ehud bisa membunuh Eglon dengan mudah dan dapat keluar dari istana raja ya, tentu dengan menyelinap ya, karena penjaga tidak berani untuk mengganggu raja. Tapi setelah lama ditunggu, baru mereka memberikan itu untuk membuka kamar, dan ketika mereka menemukan Eglon ternyata sudah mati. Ketika mereka menyadari Ehud sudah di luar istana ya, sudah keluar melalui batu berpahat ya, kita baca di Hakim-Hakim, dan melarikan diri ke arah Seira. Dan setelah sampai di situ di titik sangkakala, ya segera orang-orang Israel
datang dan dia memimpin orang Israel untuk menyerang Moab, ya. Akhirnya dapat dikalahkan dan Ehud dianggap sebagai hakim bangsa Israel dan dia menjadi hakim selama 80 tahun. Memang dijajah lebih lama, nanti dapat hakim yang lebih lama lagi memerintah, ya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, melalui cerita ini, ya, kita harus belajar dari dua tokoh dan mungkin dari cerita bangsa Israel, ya. Yaitu hendaklah kalau kita sudah memutuskan untuk mengikut Yesus, harus berkata di dalam hati kita, dalam kehidupan kita, sekali Yesus, tetap Yesus, ya. Tidak gampang terombang-ambing, ya. Apalagi kecewa dengan teman ini, ada pengurus gereja dengan pendeta, terus enggak ke gereja, enggak Tuhan-Tuhanan, enggak itu, ya, jangan gitu, ya. Mungkin justru harusnya pengurus gereja juga kecewa sama yang merasa kecewa ini, ya, tapi harusnya kita menyampaikan itu, kita justru kita tetap ikut Yesus, ya, Yesus. Mungkin ada masalah itu bisa diselesaikan dengan damai, ya, dengan baik. Tidak harus mengganggu kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.